Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para orang tua bayi prematur. Saya Dr. Agung dari Prematur Indonesia. Saya coba mau membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di grup Facebook Komunitas Prematur Indonesia. Ini ada beberapa pertanyaan dari orang tua yang mungkin masuk dan sering kali ditanyakan. Saya coba angkat dan bahas di sini. Nah, sebagai informasi bagi yang lain ya. Pertanyaannya seperti ini. Siang dok, minta solusinya dok, saya mau screening di Surabaya. Terus di rumah sakit terdekat sini saya tanya sama petugas rumah sakit, katanya bisa. Saya bingung jadinya, bagaimana menurut dokter? Terima kasih pencerahannya dok. Nah iya, ini sebenarnya kalau kita bicara masalah screening untuk bayi prematur, yang paling teringat itu adalah screening ROP ya. Jadi saya menjawab sebetulnya untuk jawaban screening ROP. Kalau untuk screening ROP sendiri itu membutuhkan alat yang khusus, yaitu alat RedCam atau bisa juga menggunakan alat indirect ophthalmoscope. Tapi bukan hanya alat khusus itu saja, kita juga perlu dokter spesialis mata khusus anak atau dokter spesialis mata yang berkompeten dan ahli untuk memeriksakan screening ROP ini. Sayangnya tidak semua rumah sakit itu punya alatnya, tidak semua rumah sakit ada dokter mata yang kompeten untuk periksa ROP. Jadi alangkah lebih baiknya jika ibu bisa melihat dulu daftar tempat screening ROP yang sudah kami susun, kami buat. Ini juga daftarnya akan terus terupdate sesuai dari informasi yang didapatkan dari sesama member. Ya, jadi kalau misalkan contohnya ini di Surabaya, nanti ada hashtag ROP Jawa Timur, di sana ada daftar tempatnya. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghemat waktu dan biaya ya. Jangan sampai kita datang ke sebuah tempat yang ternyata di sana tidak ada alat yang sesuai, mungkin alatnya bukan ophthalmoscope indirect, bukan RedCam, atau dokternya belum kompeten, belum ahli. Bisa jadi dokter bisa mampu menilai. Tapi jika tidak ada alat yang tepat, jika dokternya kurang kompeten, maka pemeriksaannya juga kurang akurat. Kan sayang sekali jika seperti itu ya. Tentu kita berharap pemeriksaan yang akurat. Ya, jadi sebaiknya menuju ke tempat yang sudah pasti ya. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang juga sering yang diangkat, yaitu tentang usia kronologis dan usia koreksi. Ini ada pertanyaan dari seorang ibu. Memang bayi yang lahir prematur sama bayi yang lahir cukup bulan berbeda cara menghitung usianya. Terus bagaimana cara menghitungnya biar tahu berapa bulan ya? Soalnya dia menghitung seperti hitungan yang biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk usia kronologis itu adalah usia yang sering kita ketahui seperti usia yang dihitung dari tanggal lahir. Itu adalah usia kronologis. Selanjutnya adalah usia koreksi. Koreksi adalah usia yang sudah dikurangi dengan seberapa awal bayi itu lahir. Contoh, jika bayi lahir di usia kehamilan 32 minggu, ya, kita menggunakan hitungan minggu ya. 32 minggu berarti dia lebih awal 8 minggu, karena kita menghitung yang cukup bulan adalah 40 minggu. Jadi 40 minggu dikurangin 32 sama dengan 8 minggu lebih awal. Nah, 8 minggu ini kurang lebih 2 bulan. Jadi kalau misalkan ada bayi lahir di saat ini sudah usia kronologisnya 3 bulan ya, itu usia kronologis sejak lahir. Jika lahirnya di usia kehamilan 32 minggu, maka usia koreksinya adalah 3 bulan dikurangi 2 bulan ya, jadi usia koreksinya adalah 1 bulan. Itulah yang akan digunakan untuk menilai pertumbuhannya dengan menggunakan kurva pertumbuhan, dan juga untuk menilai perkembangannya, kemampuannya untuk bisa kemampuan yang perlu dicapai ya, misalkan bisa tengkurap, bisa duduk ya, kemudian bisa berdiri, berjalan, itu dinilai berdasarkan usia koreksi perkembangannya. Nah, usia koreksi ini digunakan sampai usia anak mencapai usia koreksi 2 tahun. Setelah itu bisa menggunakan usia kronologis seperti biasa ya. Jadi untuk menilainya seperti itu. Nah, ini 3 pertanyaan saya coba bahas ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Bu Dokter, tepat 1 bulan yang lalu saya melahirkan anak kedua saya usia 24-25 minggu karena ketuban pecah dini dengan berat lahir 800 gram. Awal masuk NICU, berat badan adik turun sampai 600 gram. Sekarang mulai bertahap naik jadi 670.
Berhubung perutnya kembung, adik dari kemarin puasa. Apakah bayi prematur susah naik berat badannya, Bu? Anak saya full ASI, cuma ASInya masih bertahap sedikit-sedikit. Ya, jadi ini masih tahap awal bayi prematur lahir di rumah sakit dengan kondisi organ tubuhnya belum matang dan kestabilan bayinya belum cukup baik. Karena hal-hal tersebut akan mengambil energi yang besar. Jadi nutrisi yang diberikan akan terambil karena adanya ketidakstabilan dari tubuh bayi tersebut. Maka di masa awal yang belum stabil ini, berat badannya memang umumnya lebih susah naik, ya. Tetapi seiring bertambahnya waktu, diharapkan organ-organ tubuhnya sudah mulai matang meskipun setelah lahir, ya. Kemudian kestabilan tubuhnya juga sudah mulai tercapai, maka energi yang didapatkan akan lebih bisa digunakan untuk menambah berat badan, ya. Jadi seperti itu Ibu. Ya Ibu, banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kondisi Ananda baik-baik saja dan bisa terus ya bertambah ya berat badannya seiring dengan nanti bertambahnya waktu, ya. Jadi memang masa-masa seperti ini yang harus dilalui. Ibu tetap ikuti saran dokter untuk perawatan di rumah sakit, ya. Jadi apalagi yang lahirnya 24-25 minggu ini sangat awal sekali, termasuk prematur ekstrim, ya, dan juga berat lahirnya juga berat badan lahir ekstrim rendah, ya. Jadi perlu perawatan yang rutin di rumah sakit. Memang ini masa yang kritis, yang masa yang naik turun kestabilannya. Kita banyak berdoa, mudah-mudahan semuanya bisa dilalui dengan baik. Demikian mungkin ini yang saya mau bahas sedikit di sore hari ini. Nanti akan bersambung lagi untuk pertanyaan